Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indriati, NIM 18230038. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal internasional dengan tema Accounting for Islamic Financial Institution. Yang mana judul dari jurnalnya adalah The Influence of AAOIFL Accounting Standards in Reporting Islamic Financial Institution in Malaysia. Pertama, pembahasan teori. Islam adalah cara hidup yang lengkap dan tidak memisahkan keyakinan dan aktivitas sehari-hari, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ekonomi. Padahal Islam sangat menjunjung tinggi perdagangan dan umat Islam didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan tidak melanggar syariah. Hal ini mengakibatkan munculnya Islamic Finance Institution atau IP. Sejak itu ada perkembangan luar biasa dalam industri lembaga keuangan Islam atau IP, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Mengikuti tren serupa, pemerintah Malaysia telah mendirikan Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1993 dan Bank Muamalat Berhad pada tahun 1999. Tahun-tahun berikutnya telah terlihat ekspansi di industri Malaysia di mana bank-bank Islam asing seperti Kuwait Finance House, Al-Rajhi Bank, dan Investment Corporation dan Qatar Islamic Bank bergabung dengan pasar dan Bank Domestik menciptakan anak perusahaan Islam seperti Bank Islam RHB dan Bank Islam Hong Leong. Saat ini, LKI tidak hanya beroperasi bersaing dengan bank konvensional di negara-negara Muslim, tetapi industri telah berkembang ke negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. LKI ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban syariah dalam melayani umat Islam yang dilarang membayar dan menerima riba. Berdasarkan syariah Islam memandang riba, yaitu tingkat bunga tahunan yang datar, sebagai kejahatan karena melibatkan penerimaan keuntungan tetap tanpa berbagi risiko yang terkandung dalam usaha produktif. Dengan demikian tersebut, maka transaksi perbankan tidak seharusnya dipisahkan dari akidah Islam, tapi harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dalam mencari pahala di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Penelitian ini berfokus pada masalah yang relevan dengan kebutuhan standar akuntansi Islam dalam pelaporan lembaga keuangan Islam atau IFI dalam konteks Malaysia. Dengan pertumbuhan IFI yang cepat baru-baru ini, masih ada sikap yang tidak meyakinkan mengenai perlunya standar akuntansi kekhususan untuk IFI seperti yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution yang mendorong makalah ini untuk memeriksa masalah ini secara lebih rinci. Selanjutnya, objek penelitian. Penelitian ini membahas pandangan dari 7 orang yang diwawancarai yang dikumpulkan dari 7 wawancara semi terstruktur yang dilakukan selama periode 3 bulan dari Oktober 2012 hingga Desember 2012. Ketujuh orang yang diwawancarai yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari petugas tim manajemen di Departemen Keuangan IFI di Malaysia. Semua yang diwawancarai di atas secara aktif terlibat dalam mempersiapkan laporan keuangan IFI. Selanjutnya, teknik analisis data. Kuesioner semi terstruktur dibayangkan untuk menangkap bukti penting mengenai tujuan penelitian yang diangkat di bagian pertama. Wawancara semi terstruktur dilakukan dalam konteks yang cukup terbuka, sehingga pertanyaan yang diajukan belum tentu disiapkan terlebih dahulu. 5 wawancara dilakukan tatap muka, masing-masing berlangsung 1 hingga 2 jam. Sementara 2 orang yang diwawancarai menjawab secara tertulis melalui email. Semua wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris dengan sedikit campuran bahasa Melayu. Mereka direkam dan kemudian semuanya ditranskripsikan. Mereka kemudian dikodekan secara manual oleh para peneliti. Orang yang diwawancarai diberi kode P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, dan P7 untuk mewakili pendapat dari orang yang diwawancarai. Orang-orang yang diwawancarai ini ditanya tentang peran AAOIFI dalam penyusunan laporan keuangan oleh IFI. Bagian berikut melaporkan temuan dari wawancara.
Selanjutnya, hasil penelitian. Bukti dari wawancara dengan jelas menyiratkan bagaimana perkembangan pelaporan LKI mencerminkan praktik LKI yang mengungkapkan bagaimana tujuan suci awal LKI berevolusi secara serupa menjadi praktik kapitalis sistem perbankan konvensional. Karena produk EV serupa dalam fungsinya dengan produk perbankan konvensional dan perbedaannya hanya terletak pada kontrak, maka IFRS dapat melaporkan produk EV dengan cara yang serupa dengan produk perbankan konvensional. Makalah ini membawa lebih banyak bukti untuk menunjukkan bahwa EV lebih menekankan pada instrumental teknis produk sehingga tujuan awal LKI jauh untuk dicapai. Namun diskusi tentang bagaimana LKI dapat mencapai tujuan sebenarnya dari ajaran Islam melalui pelayanan mereka berada di luar cakupan makalah ini. Bukti wawancara di atas menunjukkan bahwa standar akuntansi Islam yang terpisah tidak sangat diperlukan untuk mengatur lingkungan EV. Sebaliknya, mereka sangat membutuhkan standar pengungkapan untuk menjelaskan kontrak Islam dan untuk meyakinkan masyarakat Muslim bahwa mereka benar-benar menawarkan produk kepatuhan syariah, disetujui oleh SAC. Meskipun demikian, ada responden yang lebih memilih perlakuan akuntansi oleh AAOIFI agar mencerminkan kontrak produk menurut prinsip-prinsip Islam. Namun pedoman untuk EV tidak akan diterapkan secara global jika merupakan standar akuntansi yang terpisah. Hasil ekstensif dengan masalah harmonisasi dan konvergensi ke IFRS, di mana sebagian besar orang yang diwawancarai ingin melihat perlakuan akuntansi atau pengungkapan untuk EV ditempatkan di bawah kerangka IFRS, agar standar berhasil diterapkan secara global, menyertakan opsi dan pedoman untuk EV di bawah kerangka IFRS akan menjadi upaya besar dalam pengembalian pelaksanaan Islam. Baiklah, sekian review jurnal internasional dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.